tantangan apa yang mungkin Bapak rasa ini akan timbul dengan adanya market maker ini? Ya memang market maker itu selalu dikaitkan dengan apakah ada kemungkinan terjadinya manipulasi pasar. Nah, itu kan selalu menjadi debat ini gitu kan. Tetapi menurut saya selama itu diregulasi dengan baik, itu sesuatu yang ilegal itu menjadi lebih transparan dan lebih bisa dimonitor dan bisa diestimasi resikonya. Seperti bursa kripto ya. Kripto apakah itu bermasalah? Ya bermasalah kalau misalnya tidak ada fund segregation gitu. Nah seperti yang terjadi belakangan ini, kenapa banyak wallet-wallet yang bertumbangan? Karena mereka tidak ada fund segregation. Nah di sini yang sebenarnya governance-nya itu yang perlu kita ini dan aturan mainnya lah yang harus kita siapkan gitu. Baik, terkait dengan transparansi seperti sebagaimana market maker ini sebenarnya ditujukan begitu. Menurut Anda apabila ternyata ini benar-benar dilakukan, pihak-pihak mana yang akan merasa dirugikan? Menarik. Pihak mana yang dirugikan? Sebenarnya boleh dibilang dengan adanya market maker itu potensi kerugiannya bisa terjadi justru di market makernya sendiri. Karena dengan adanya transparansi itu sehingga mereka mau nggak mau wajib istilahnya melakukan proses untuk mitigasi resikonya sendiri gitu. Kalau mereka tidak bisa mitigasi resiko, jadi itu bisa menjadi kerugian bagi market makernya sendiri gitu. Bagi emiten ya nggak ada masalah ya gitu. Kemudian bagi investor publik tentu ya itu market risk lah gitu ya. Baik, tadi Anda sampaikan untuk menjadi market maker ini harus lembaga yang terpercaya begitu. Tapi syarat-syarat apa yang menurut Anda ini wajib dimiliki oleh market maker sendiri dan apakah sejauh ini sudah ada sosialisasi dari bursa terkait dengan apa saja mungkin yang dibutuhkan untuk bisa menjadi market maker? Memang belum, mungkin masih dalam proses ya untuk bisa membuat satu aturan main dan juga kriteria apa yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang akan menjadi market maker. Yang pasti bahwa kita harus menggunakan dana yang mungkin tidak terkait dengan resiko bisnis perusahaan sekuritas tersebut. Misalnya contoh, nilai minimum MKBD itu kan 25 miliar. Berarti dia harus mempunyai minimum MKBD yang di atas itu. Dan selisihnya itulah yang bisa dipakai untuk sebagai market makernya itu, gitu. Karena resiko cukup besar. Tadi yang saya bilang resiko besar ada di market maker justru, ya kan. Nah itulah gunanya intermediaries gitu kan, bahwa bagaimana mitigasi risiko ini kembali kepada perusahaan market makernya itu sendiri gitu. Nah tapi balik lagi. Perusahaan pelaku jasa keuangan ini kan juga ada tanggung jawab kepada nasabah-nasabah dia. Maka cushion itu artinya bantalan yang perlu dimiliki itu harus ada tetap. Gitu. Baik, terkait dengan aturan main, apa yang menurut Anda harus menjadi fokus utama regulator untuk menentukan aturan main dalam market maker ini? Nilai minimum transaksi yang wajib disediakan oleh market maker itu, ya kan, itu juga menjadi salah satu patokan. Kemudian kedua juga peraturan mengenai short sellingnya terjadi itu untuk proses hedgingnya seperti apa. Ini yang mungkin perlu banyak hal yang harus dibahas ya. Gitu. Baik, KGI sendiri sejauh ini apakah siap apabila ditunjuk menjadi market maker? Wah, saya perlu bahas dengan regional office kami gitu ya. Yang pasti kami untuk structure warrant kita sebagai market maker dan juga kita juga harus kita juga mempersiapkan hedging juga. Cukup lama proses yang kita siapkan sampai saat ini ya kami sudah proses persiapan hampir 6 bulan gitu. Baik, tapi ekspektasi KGI itu seperti apa kalau memang ternyata ditunjuk jadi market maker? Seperti apa benefit yang diharapkan? Untuk produk saham atau yang structure warrant yang kami akan luncurkan itu? Mungkin untuk saham ataupun structure warrant. Kalau untuk structure warrant kita sih berharap satu produk yang sangat bisa diminati oleh investor retail kita dengan resiko yang sangat kecil gitu kan, dengan premium yang mungkin lebih murah dan kompetitif sehingga dinamika daripada sahamnya itu akan menjadi lebih menarik buat investor. Jadi itu yang tantangannya karena saya terus terang personally saya mau kita bisa membuat structure warrant itu menjadi produk yang cukup menarik.
Karena pengalaman KGI di Thailand ya, kita number one. Gitu. Di Taiwan sendiri kita punya structure warrant hampir 4.000 produk. Gitu. Dan kita sudah menggunakan semua digitalisasi untuk melakukan proses market maker dan hedgingnya. Gitu. Baik, dan untuk di pasar saham sendiri seperti apa benefit yang diharapkan KGI kalau ditunjuk menjadi market maker? Tentu itu menjadi jasa tersendiri. Menurut saya menjadi bisnis source of income tersendiri gitu dan cukup menarik. Tinggal kita bagaimana memitigasi resiko. Nah ini yang mungkin kami akan lebih banyak kolaborasi dengan tim kami yang ada di Taiwan gitu ya. Baik, tapi apa yang diharapkan dari regulator apabila ternyata memang rencana ini direalisasikan? Saya rasa yang paling penting adalah terkait dengan kemampuan perusahaan tersebut untuk bisa mengabsorb kerugian. Ya, karena market maker tadi saya bilang itu resiko yang paling besar di market maker. Dan kedua ya tentu ya pelaporannya, transparansinya yang mungkin wajib juga harus dipenuhi gitu di regulator gitu. Baik, kalau berkaca dari bursa-bursa negara tetangga kita, apalagi KGI juga berafiliasi dengan KGI yang berada di Taiwan tadi Anda sampaikan. Ya, kita ada di Taiwan, di Hong Kong, Thailand, Singapura. Baik, seperti apa Anda melihat memang market maker ini berpotensi untuk meningkatkan permintaan dari para investor? Meningkatkan permintaan dari investor mungkin itu saya lebih cenderung menggunakan kata-kata adalah minat investor untuk bisa berinvestasi ke saham tertentu. Karena adanya market maker itu mungkin akan lebih meningkat. Kenapa? Karena dengan asumsi bahwa kalau saya invest ini saya nggak takut. Saya mungkin investasi saya tahu bisa rugi. Tetapi yang pasti bahwa saya mau jual kapanpun juga tersedia pihak yang akan membeli saham yang saya mau jual. Itu tujuan dari market maker. Liquidity providernya itu di situ. Baik, tapi apakah akan signifikan peningkatan minat ini kalau menurut Anda? Apalagi juga dengan situasi demografi kita yang berada di Indonesia ini tentu kan berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin juga sudah menjadi negara maju saat ini. Edukasi ya, mungkin perlu edukasi. Mereka akan membedakan, oh ini saham yang ada market maker dan ini saham yang tidak ada market maker. Jadi kembali mereka bisa melakukan assessment apakah saham ini lebih saya layak untuk investasi gitu atau tidak gitu. Ya. Baik, dari banyaknya mungkin yang perlu dibenahi di pasar modal kita, apakah menurut Anda market maker ini menjadi yang pertama harus kita benahi di 2024 ini atau sebenarnya ada hal-hal lain yang menurut Anda ini lebih urgent? Saya rasa yang paling urgent mungkin partisipasi investor institusi yang cukup diam selama ini. Ya, ini yang mungkin kita perlu bikin aturan-aturan yang ya harus lintas kementerian, ya kan? Karena itu ada di, saya rasa enggak ya, mungkin di OJK cukup ya, gitu. Hopefully ya, gitu. Baik, dan juga menjelang 2024 di mana akan ada pemangkasan suku bunga di tahun ini dan ini menjadi harapan investor global. Seperti apa Anda melihat pergerakan dari pasar modal kita di sepanjang tahun ini? Apalagi kita lihat IHSG juga hari ini sudah menyentuh all time high. Mungkin pada saat wawancara yang terakhir ya saya pernah bilang bahwa kalau Fed ini udah pasti cenderung untuk stagnan dan akan dia turun. Begitu turun pasti otomatis market kita akan positif sekali dan saya rasa ini momentum ya memang market akan lebih kondusif gitu. Baik, apakah artinya akan ada target yang lebih tinggi lagi untuk KGI di tahun ini? Ya itu yang diharapkan dari regional office kami bahwa transaksi akan semakin membaik dan juga semakin banyak bisnis yang mungkin bisa lebih di elaborate ya untuk kedepannya gitu. Termasuk yang structure warrant itu salah satu tantangan kami untuk bisa kita bukan pionir tapi kita tahu how to do it in the best way gitu ya. Gitu. Baik, tadi Anda berkali-kali menyebut soal structure warrant di KGI ini. Apakah produk ini digadang-gadang mungkin akan menjadi penopang dari bisnis KGI di Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya? Well, berkaca kepada pengalaman kami, suksesnya di Thailand, itu memang structure warrant ini sangat efektif di negara yang berbasis retail. Karena dengan adanya structure warrant itu memudahkan orang untuk, bukan memudahkan,
tetapi meminimalkan nilai investasinya. Tapi mereka bisa ikut menikmati istilahnya profit daripada capital market, ya kan? Tapi dengan resiko yang terukur. Itu yang bedanya. Beda dengan derivatif mungkin di perusahaan futures gitu ya. Kalau dia naik, dia turun, itu bisa ya loss semuanya gitu. Tapi kalau di ini ya basically bisa terukur gitu. Baik, lalu untuk tren IPO yang mungkin sudah ada di pipeline KGI tahun ini, boleh disebutkan berapa jumlahnya, angkanya singkat saja? Wah, kita dalam proses mungkin sekarang 6 kurang lebih gitu, 6 perusahaan.